Jadi ini pengantar beda pengobatan barat dan pengobatan timur. Yin yang ini penjelasannya bisa berbagai versi, ya. Ada yang melihat antara materi dan energi, ini dari pembahasan segi fisikanya, ya. Yin itu materi, yang itu energi. Jadi kalau kita punya batu baterai misalnya, batu baterainya itu yin, materi gitu. Tapi apa yang dikeluarkan dari kedua kutubnya itu menjadi energi, energi listrik. Nanti energi listrik ini bisa digunakan menjadi energi mekanik, energi panas. Nah, itu semua energi. Ya, jadi itu prinsip pertama yin yang itu dipandang sebagai materi atau energi. Lalu ada juga yang melihat yin itu punya sifat dingin, yang itu punya sifat panas. Jadi dua kutub juga yang kelihatannya saling berlawanan, ya. Lalu yin itu statis, kita bisa lihat, bisa amati. Kalau yang itu dinamis, kita mungkin tidak bisa melihat secara statis karena dia dilihatnya justru pada dinamikanya, ya, pergerakannya, keaktifannya. Lalu pasif atau aktif, ya. Jadi sekali lagi dinamis itu aktif. Kalau kita melihat anak yang diam aja, lalu diajak omong juga tidak menjawab, nah kita bisa bilang anak ini pasif, ya, gitu. Tapi kalau anak yang satunya kita tanya satu, dia sudah cerita selama 10 menit gitu. Nah, kita bisa bilang, oh, anak ini aktif, ya, gitu. Lalu yin yang juga bisa dilihat di aspek visceral dalam dan juga luar, yang itu luar. Jadi penyakit-penyakit yang kelihatan di luar, ya, berupa aktivitas, hiperaktivitas, dia berkeringat, dia panas, itu penyakit yang di luar. Tapi kalau penyakit di dalam, di kedokteran barat itu ada ilmu penyakit dalam, nah itu semua bersifat di dalam yin, ya. Lalu dari arah itu yin itu ke bawah, yang itu ke atas. Jadi orang yang kakinya bengkak itu para sensei langsung bisa katakan, wah, ini penyakit yin karena kemunculannya ada di bawah, kakinya bengkak. Tapi kalau gejalanya itu berupa kepalanya rasa pusing berputar gitu, ya. Nah, dikatakan, wah, ini anginnya naik ke atas mengganggu organ di kepala misalnya gitu, ya. Nah, itu berbagai cara pandang untuk memahami yin yang itu apa sih gitu, ya. Nah, tapi semua ini mempunyai satu prinsip bahwa yin yang itu harus dalam keadaan seimbang dan mereka berdua itu harmonis kerjanya. Ya, itu prinsip dasarnya seperti itu. Dan prinsip inilah yang diterapkan dalam ilmu akupunktur. Ya. Akupunktur itu akan menggerakkan energi di meridian supaya tercapai keseimbangan, tercapai keharmonisan. Ya. Lalu ada satu metode yang namanya moksibusi, ya, ini istilahnya ini moksa. Ini suatu herbal yang digulung, lalu kalau dibakar dia menghasilkan panas. Gitu, ya. Jadi ini khusus untuk menyeimbangkan kalau badannya dingin. Gitu. Jadi kalau dingin ya kita panaskan, simple secara fisika. Gitu, ya. Alat terahat ini kita bisa identikan dengan moksa modern karena dia juga sama-sama memberikan energi panas ke dalam tubuh kita, ya. Tapi kita akan lihat bahwa terahat ini jauh melebihi sekedar panas, gitu, ya. Kita sudah bahas itu pada seminar yang lalu, ya. Terahat itu lebih daripada sekedar hot air blower. Nah, sekarang kita mau belajar sindrom dingin itu apa, gitu, ya. Nah, mungkin kita bayangkan tuh game ini Mortal Kombat, ya, mungkin yang pernah kenal nih, ada tokoh yang namanya Sub-Zero ini, dia bisa melemparkan energi dingin sehingga lawannya tuh membeku, gitu, ya.
Ini tentu kalau untuk permainan kita harus bayangkan seperti itu, ada sesuatu senjata yang bersifat dingin yang kalau dikenakan ke lawan dia langsung membeku, ya. Tapi kita tahu secara fisika tidak ada energi dingin. Semua yang dingin itu karena tidak atau kekurangan energi panas. Itu hukum fisika, ya. Jadi nggak ada orang tuh menghasilkan energi dingin lalu membuat orang lain membeku, itu secara fisika tidak ada gitu, ya. Nah, kalau di kulkas bisa atau AC itu kita tahu prinsipnya dia menghilangkan panas ruangan gitu, ya. Sehingga udaranya makin lama makin dingin, ya. Nah, jadi sindrom dingin yang kita akan bahas tuh juga mirip seperti itu, ya. Orang yang bersangkutan mengalami penurunan energi panas. Nah, penurunan energi panas itulah yang tadi disebut Yangtze atau defisiensi yang, gitu ya. Ciri-cirinya orang dengan sindrom dingin ini, orangnya jelas takut sama udara dingin. Jadi kalau setel AC 24 dia sudah kedinginan, nah itu kita bisa pastikan dia mengalami sindrom dingin, ya. Tapi kalau orang sudah setel sampai 16, speednya yang paling tinggi, dia masih kegerahan, dia sindrom panas gitu. Itu sederhana secara fisika. Lalu orang yang kedinginan otomatis akan mencari makanan atau minuman yang hangat-hangat. Jadi kalau dia disuguhi air es batu, dia bisa marah. Kamu mau bunuh saya ya? Saya udah kedinginan begini dikasih es batu lagi. Dia cari minuman yang hangat dan dicampur dengan jahe yang bisa memberikan kehangatan dari dalam. Nah, itulah ciri-ciri orang sindrom dingin. Lalu kita juga akrab kalau orang kedinginan, AC-nya dingin, itu dia sering ke WC, gitu, ya. Jadi buang air kecilnya banyak. Dan karena jumlah urinnya banyak, warnanya akan kelihatan tuh kuning muda, gitu ya. Bahkan bisa sampai tidak berwarna urinnya. Ini bukan hanya mempengaruhi buang air kecil. Kadang-kadang tuh buang air besarnya juga sampai mencret gitu ya, lembab atau mencret. Nah, berbeda dengan orang yang sindrom panas itu kotorannya tuh akan kering dan dia akan susah untuk buang air besar, ya. Lalu dari cara tidur kita bisa lihat orang yang kedinginan tuh otomatis meringkuk, ya. Tangan kakinya tuh digulung ke perut seperti bayi dari dalam kandungan itu. Nah, itu menunjukkan dia kedinginan. Sehingga kita juga langsung tahu, wah, cari selimut, dia kedinginan. Gitu. Kalau anaknya tidur meringkuk, otomatis orang tuanya akan selimuti, ya. Lalu dingin itu pembuluh darah semua akan mengkerut sehingga kita bisa lihat orangnya jadi pucat, mukanya pucat, tangan kakinya pucat gitu. Dan nanti kalau dipegang juga dia dingin. Nah, sekarang saya dapat tugas baru MC ini ya, ngomong cucu gitu ya. Saya juga mau aplikasikan ini cucu saya kedinginan atau enggak gitu. Saya cukup pegang tangan kakinya gitu. Kalau tangannya sudah lebih dingin dari tangan saya, ya kita tambahkan selimutnya gitu, kecilkan AC-nya gitu ya. Nah, itu prinsip sindrom dingin ini. Lalu kalau dilihat lidahnya, dia akan pucat juga dan ada selaput putih. Berbeda dengan orang yang sindrom panas tuh lidahnya merah, selaputnya kuning gitu ya. Lalu kalau di raba nadinya Sinse sering lakukan, dia bisa langsung katakan, oh ini sindrom dingin karena nadinya tuh lebih lambat. Tapi kalau dia cepat dikatakan sindrom panas, ya. Nah, untuk nadi mungkin saja ada kondisi lain yang membuat nadinya jadi lambat atau nadi cepat. Makanya sindrom dingin ini kita mesti mengumpulkan semua gejalanya. Nggak bisa hanya dari satu pointer saja, nadi saja. Nggak bisa. Kalau semua poin ini mengerucut, ya, melengkapi gejala-gejalanya, kita bisa makin pasti ini sindrom dingin. Ya. Lalu kalau dia batuk pilek, itu juga akan kelihatan cairannya, dahaknya atau ingusnya itu encer dan putih atau bening, gitu ya. Berbeda sama mereka yang mengalami infeksi
paru-parunya infeksi itu dahaknya akan kuning kental, ya, dan itu merupakan tanda sindrom panas. Kita akrab dengan kondisi ini waktu musim pandemi COVID, gitu ya. Orang-orang tuh reaknya tuh pada kental, kuning, itu tanda-tanda dia di dalam tuh mengalami panas yang tinggi. Nah, selain tanda-tanda umum, mereka yang belajar TCM atau Oriental Medicine tuh juga akan mengenali masing-masing organ ini dingin atau panas. Ya, ini lambungnya dingin, lambungnya panas, itu ada fenomena tersendiri dari organ itu yang disebut fenomena organ. Ya. Nah, ini cara para pakar kesehatan timur tuh mendiagnosa suatu penyakit. Ya. Jadi mereka tidak melabel penyakit ini, oh ini hepatitis, ini typhoid, ya. Nah, ini malaria. Dia nggak kenal, dia hanya kenal sindrom panas atau dingin, gitu ya, yang sindrom besarnya ini. Nah, bagaimana bisa terjadi sindrom dingin ini? Ya, topik ini juga kita pernah bahas di seminar yang lalu. Bisa terjadi orang yang kelebihan asupan yin, ya. Misalnya udara yang sangat dingin, kita tahu di luar negeri beberapa bulan lalu tuh mengalami udara sampai minus 30 gitu ya. Nah, itu otomatis akan membuat semua orang tuh diserang faktor dingin ini. Jadi di sini yin-nya berlebihan, ya. Atau orang sudah lemah badannya dikasih minum es krim atau es cendol yang esnya banyak gitu ya. Sudah tahu dia energinya pas-pasan, dikasih dingin lagi, dia akan mengalami yin berlebihan. Di sisi lain mungkin dia tidak mengalami pemaparan terhadap dingin yang berlebihan, tapi badannya memang sudah menurun energi panasnya. Metabolisme basalnya itu menurun, kita bilang, ya. Kalau orang yang hipotiroid itu metabolisme basalnya dingin, menurun. Ya, kalau dipegang badannya akan lebih dingin, ya. Nah, inilah yang dikenal sebagai yangtze, defisiensi energi panas, sehingga muncul sindrom dingin, gitu ya. Jadi istilah ini ditulis lengkap untuk membedakan dari dingin karena yin-nya berlebih. Yangtze ini umumnya kita dapatkan pada orang-orang yang lanjut usia. Ya. Sel-selnya makin menurun, metabolismenya menurun, sehingga otomatis tuh metabolismenya bikin badannya lebih dingin. Ya. Atau orang yang sakitnya sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu juga otomatis badannya akan lebih dingin. Jadi kalau kita ketemu klien, kita pegang badannya masih hangat, itu relatif kita katakan ini penyakitnya masih ringan lah, gitu, masih harapannya besar untuk dipulihkan. Tapi kalau semua sudah dingin, kita lebih pesimis, gitu. Ini masih bisa nggak nih di-upgrade menjadi pulih lagi, ya. Nah, contoh lain orang-orang yang kurang gizi, otomatis metabolisme juga minimal, badannya dingin. Atau dia tinggal di area yang kurang matahari. Kita tahu matahari sumber panas satu-satunya di planet bumi ini, gitu ya. Jadi kalau dia kurang, tidak heran kalau dia mengalami yangtze. Orang yang anemi, kurang darah merah, itu juga otomatis lebih dingin. Karena darah merah membawa oksigen, membawa makanan. Kalau pasokannya kurang, ya semua selnya akan mengalami penurunan, dia dingin. Ya. Nah, juga orang yang menderita kanker, apalagi yang sudah bermetastase, itu semua organ bisa kena dampaknya, dia mengalami sindrom dingin ini. Ya. Nah, di gambar ini, sindrom dingin yang ini yang di kanan bawah ini. Ya. Kita lihat yang itu yang berwarna ini, dia lebih rendah daripada yang seharusnya. Sehingga yin yang tidak lagi seimbang. Nah, ini gambar mewakili apa saja sih yang dialami pada orang-orang
yang kekurangan energi yang, ya, kekurangan panas. Ya. Nah, ini tadi ya suhunya low basal body temperature. Jadi pagi hari itu paling mewakili ya metabolisme dasar. Orang dengan Yangtze ini akan lebih dingin kalau dipegang. Nah, kita akan bahas lebih detail pada slides berikutnya. Kita lihat per organ, area organ ya di kepala. Jadi kita tidak bahas satu persatu otaknya, matanya, gitu. Tapi secara garis besar aja, kepala itu kalau mengalami sindrom dingin, apa yang terjadi? Jadi di sini energi atau qi ini ya, yang qi, energi yang tidak naik ke atas, tidak naik sampai kepala. Otomatis area di atas ini metabolismenya menurun. Jadi kita bisa dapatkan fungsi otak, fungsi mental nih akan terganggu. Ya, fungsi mental tuh kalau dalam TCM tuh disebut sen, ya. Sen itu rohnya atau spiritualnya. Tanda-tandanya apa? Dia mengalami rasa pusing melayang. Ini termasuk ada angin yang naik ke atas, gitu ya, pusing melayang. Orang yang anemia, yang darah rendah, ini sering mengalami sindrom ini. Ya, ini karena kurangnya qi yang masuk ke otak. Lalu fungsi otak menurun, dia mudah mengantuk. Apalagi kalau disuruh belajar. Satu sesi 1 jam, dia 10 menit sudah tertidur gitu. Nah, itu tanda-tanda orang yang kekurangan yang qi ke kepalanya. Kalaupun dia bisa terjaga, dia lebih sulit konsentrasi, gitu ya. Otomatis juga lebih sulit mengingat dan mudah lupa. Itu juga bagian menunjukkan kinerja otak ini menurun. Lalu untuk organ lain ya, mukanya, matanya, kita bisa lihat dia akan lebih pucat. Ya. Lidahnya tadi kalau dingin tuh akan kelihatan pucat dan ada selaput putih. Nah, kita juga sering mengatakan mata itu jendela jiwa. Jadi kalau kita melihat mata orang, entah bagaimana penjelasannya, tapi kita bisa tahu orang ini matanya tajam, orang ini kok matanya kosong gitu ya. Nah, itu sulit dijelaskan definisi itu. Tapi kita semua tahu bahwa kita bisa bedakan tatapan mata orang itu tajam atau dia walaupun melihat kita tapi pikirannya entah kemana gitu ya, pandangannya kosong. Itu juga tanda-tanda sennya, fungsi otaknya tidak prima gitu ya. Nah, pada kondisi ini dalam pengobatan dengan terahat kita cukup mengenal, oh ini sindromnya di kepala ya, kita fokuskan blow-nya di area kepala, gitu ya. Jadi saya bolak-balik katakan jangan pusing dengan titik-titik akupunktur gitu. Asal tahu organnya ada di mana sudah cukup, itu blow aja di situ, ya. Jadi ini karena otak ya kita blow area kepala. Kalau kita sudah lebih banyak mempelajari di kepala ini ada meridian apa saja yang lewat di situ, kita bisa lebih fokus. Nggak perlu seluruh kepala di blow. Kita lebih banyak blow di meridiannya saja, karena nanti meridiannya yang akan menghantarkan panas itu ke seluruh tubuh juga dan ke organ yang bersangkutan. Ya, nah, di sini saya cantumkan di kepala tuh ada meridian governing vessel, ada bladder ya, kantong kemih, kantong empedu, dan juga triple energizer. Nah, itu kira-kira nama-nama yang akrab buat mereka yang belajar akupunktur gitu. Tapi kalau awam ini hal yang baru, jangan pusing ya. Cukup di pointer yang nomor 1 itu di kepala, blow kepalanya. Ya. Kalau orang yang selalu tanya titiknya di mana harus di blow, nah ini saya cantumkan titik-titik penting yang ada di meridian di atasnya gitu ya. Jadi kalau dari meridian ini
rasanya kalau semua meridiannya di blow itu makan waktu gitu. Saya fokus aja dah di titik-titiknya, ya kita bisa pilih titik ini, ya. Tapi menurut saya, sel-sel tubuh kita membutuhkan gelombang terahertz itu, bukan hanya titik-titik ini gitu ya. Titik-titik ini baru diunggulkan kalau misalnya kita pakai jarum, kita pakai jari acupressure, kita akan fokus di titik ini. Tapi kalau kita pakai terahertz hanya di titik ini, sayang gitu ya, karena organ-organ yang lain itu juga membutuhkan gitu. Kenapa kita hanya fokus di titik akupunktur? Ya, jadi sekali lagi ya, kalau versi saya fokus di area organnya. Kita lanjut lagi. Nah, ini untuk area hidung. Nah, biasanya kalau kena udara dingin, cuaca tuh masuk musim hujan, nah, kita akan ketemu nih sindrom batuk pilek. Ditambah bersin-bersin, ditambah hidungnya tersumbat. Nah, ini sudah khas nih, ya. Lalu kalau dia ingus juga warnanya encer, warnanya bening, gitu ya, konsistensinya encer. Beda kalau dia batuk pilek karena infeksi, ya. Sinusitis, rinitis, ada infeksi, ingusnya tuh nggak encer, ingusnya akan kental dan warnanya kuning sampai hijau, ya. Nah, itu sudah bukan lagi sindrom dingin, gitu ya. Itu sudah ada unsur panas karena infeksi. Nah, jadi inilah gejala-gejala sindrom dingin. Kita tinggal blow area hidungnya, sinusnya itu di blow, gitu ya. Saat itu juga akan terasa tuh hidungnya bisa plong, gitu ya. Karena hidung tersumbat tuh karena konka di dalam ini pada membengkak, saluran udaranya jadi lebih sempit, dia merasa mampet. Begitu kita panaskan, itu konkanya langsung kembali normal. Jadi dia langsung merasa plong, ya. Nah, ini keunggulan dari terahertz. Nggak pakai lama istilahnya. Dia langsung merasa plong. Jadi area hidung dan sinusnya. Kita bisa blow dari pipinya, itu diarahkan ke hidung, jadi kena juga sinusnya, kena juga hidungnya. Atau kalau mau rasanya lebih langsung masuk ke dalam, ya kita blow lewat lubang hidungnya, gitu ya. Langsung masuk, terasa hangatnya masuk ke dalam hidung. Nah, jadi di area muka ini, wilayah atas nih masih dilewati meridian governing vessel GV, ya. Jadi kalau kita blow di GV, meridian yang bersifat panas tuh akan kebagian juga unsur panasnya. Lalu ada meridian lambung, meridian usus besar yang titiknya persis ada di samping hidung ini, ya, LI20. Jadi kalau kita blow di situ, titik akupunkturnya dipanaskan, tapi hidungnya juga ikut dipanaskan. Ya. Oke. Saya kecepatan nggak sih, Suci? Enggak, Dok. Aman, Dok. Oke. Cukup, Pak Dokter cukup. Oke, kita turun lagi ya, dari hidung turun lagi rongga dada. Rongga dada atau toraks ini kita tahu ada organ paru, ada organ jantung gitu ya. Nah, kalau paru-paru dingin, ini ciri-cirinya. Dia batuk kalau dia kena udara dingin. Makin dingin bisa makin sering batuk enggak? Lalu reaknya juga encer dan bening, ya. Ingat ya, kalau dia reaknya kental dan kuning, kita justru harus lebih hati-hati karena ini tanda-tanda infeksinya masuk ke dalam paru, gitu ya. Bisa pneumonia dia. Apalagi kalau disertai sesak, reak kuning, orangnya sesak, hati-hati, itu pneumonia. Mending dibawa ke rumah sakit, dipastikan dengan ronsen ini perlu antibiotik atau tidak, perlu tambahan oksigen atau tidak, ya. Kita jangan mengandalkan blow pada kondisi yang seperti itu.
sesak dengan reak kuning. Gitu ya. Tapi kalau dia sesak dengan reak putih, masih mungkin sesaknya itu karena hidungnya tersumbat. Gitu ya. Jadi jangan langsung panik sesak itu paru-paru. Hidung tersumbat itu juga orang merasa sesak. Nah, istilah yang lebih tepat tuh sebenarnya nafasnya tidak lega. Gitu ya. Tapi kalau buat awam kan ya sama aja lah, tidak lega sama sesak. Gitu. Tapi dari mekanismenya kita bisa katakan ya beda dong. Kalau tidak lega itu karena ada sumbatan jalan nafas bisa di hidungnya, hidung tersumbat. Itu gampang, tinggal di blow, dipanaskan, langsung dia lega gitu. Tapi kalau dia pneumonia bikin sesak, nggak bisa walaupun dipanaskan dia tetap sesak. Gitu. Ya. Nah, pada sindrom dingin bisa terjadi juga dia demam tapi ringan. Nah, di sini kita jangan langsung heboh. Wah, dia batuk hangat, bawa ke rumah sakit. Ini nanti radang paru-paru. Ya. Jangan, karena demam itu mekanisme badan kita untuk melawan penyakit, ya, termasuk juga melawan suhu dingin. Gitu. Ya, badan akan meningkatkan suhunya supaya dia jadi tidak kedinginan. Ya. Demam ringan masih oke. Tapi kalau dia demamnya sudah panas tinggi di atas 38 derajat, pola pikir kita jadi berbeda. Kita jangan lagi sebut ini orang kedinginan makanya dia demam, jangan gitu ya. Ini sudah jelas melewati batas aman dari orang demam. 38 ke atas tuh sudah menunjukkan ada infeksi di dalam. Ya, kita nggak cukup hanya dengan blow panas. Jadi orang yang demam ringan dan khas dia takut dingin, ya dia matikan AC, dia cari selimut, dia bungkus badannya, itu tentu nomor satu dia sindrom dingin. Kita atasi dulu kedinginannya dengan terahat ini. Ya. Kalau dengan terahat dia langsung rasa nyaman, rasa normal, ya kita bisa yakin ya, tenang-tenang lah. Oh ini hanya sindrom dingin, gitu ya. Tapi kalau kondisi tidak banyak membaik, walaupun sudah di blow, kita perlu tindakan yang lain lagi. Ya. Orang yang sindrom dingin ini, demamnya juga ditandai dia tidak berkeringat. Nggak ada orang kedinginan tuh keringetan. Gitu ya. Jadi kalau dia ada demam lalu keringetan, kita juga berpikir ini demamnya termasuk kelompok infeksi nih. Ini bukan lagi sindrom dingin. Gitu ya. Ini juga membedakan orang ini cocok nggak di blow. Kalau dia demam, keringatan, ini nggak cocok lagi di blow. Karena dia bukan kedinginan. Sekarang kita lihat kalau jantungnya dingin. Jantung dingin ini akan membuat irama jantung tuh jadi tidak teratur. Istilahnya tuh jantungnya berdebar. Istilah medisnya tuh palpitasi. Jantung berdebar. Normalnya kita nggak menyadari kalau jantung kita berdebar. Mana ada orang merasakan jantungnya berdebar sepanjang 24 jam? Nggak ada. Jadi kalau kita bisa merasakan jantung berdebar, umumnya itu karena iramanya jadi tidak teratur. Atau dia terlalu cepat. Biasanya hanya dua kondisi itu yang bikin orang merasakan jantungnya ini kayak nggak normal. Ya. Nah, dalam hal ini dia palpitasi yang lambat. Ini kita bisa katakan ini aritmia ya, tidak teratur yang bisa karena faktor terlalu dingin di sel-sel yang mengatur irama jantungnya ini. Nah, kita bisa upayakan, coba dulu di blow, dihangatkan area jantungnya ini. Ya. Kalau dia bisa membaik, ya berarti dia kembali ke fisiologi normalnya. Tapi kalau dia tetap merasa ini abnormal, ya dia makin ketakutan karena rasa tidak teratur itu, ya periksakan ke dokter jantung. Ya. Lalu sindrom dingin ini juga bisa disertai rasa sakit kayak nusuk-nusuk, gitu ya. Nah ini juga jangan langsung panik, wah nyeri dada, ini serangan jantung, gitu ya. Langsung panik satu rumah. Kalau orangnya
kedinginan, ya badannya dingin, orangnya pucat, lalu dia ada cekot-cekot di area tubuhnya, di dalam TCM tuh umum dipikirkan nomor satu itu dingin yang membuat energi macet gitu ya. Ada blokade energi sehingga area itu mengalami bendungan dan terasa nyeri. Nah, kita coba tes dengan melakukan pemijatan, ya digosok-gosok, dimasas ringan sampai area itu menjadi lebih hangat, ya. Atau kita kompres dengan kompres hangat, atau kita blow dengan terahertz. Kalau dia langsung hilang, kita bisa katakan, oh ini energinya macet, chi-nya macet. Jangan panik gitu, ya. Tapi kalau sakitnya makin menjadi-jadi, walaupun dia dipanaskan, nah itu bolehlah kita segera bawa ke rumah sakit untuk memastikan ini apa, serangan jantung atau bukan, ya, jangan terlambat. Nah, ciri lain tadi sindrom dingin, raba tangan kakinya dan juga lihat orangnya pucat atau enggak. Jadi kalau mukanya merah, dia nyeri dada, orangnya gelisah, kita jangan katakan lagi itu sindrom dingin. Itu sudah jelas nggak cocok gitu ya. Sindrom dia panas, gelisah, nyeri dada. Kita pikirkan nomor satu serangan jantung gitu ya. Jangan lagi di blow-blow, itu cepat dibawa dulu ke rumah sakit untuk dikasih pengencer darah, pelebar pembuluh darah supaya selamat jantungnya. Ya. Oke, lalu apa yang dilakukan? Ya, dingin paru, blow parunya. Paru ada di dada, ya blow area dada. Ya, karena paru ada di kiri dan kanan, blow dua-duanya. Tapi kalau jantung, area jantung ada di kiri, gitu ya. Ada sebagian orang anomali ya, jantungnya ada di kanan, ya. Jadi kita pastikan dengan mencari yang berdegup itu di dada kanan atau kiri. Nah, blow lah di area jantungnya, gitu ya. Nah, kalau mau cari meridiannya di sini, yang tengah ini meridian CV, conception vessel. Jadi kita bisa blow dari atas ke bawah 10 kali, 10 kali. Lalu sampingnya ini ada meridian ginjal. Di tengah-tengah ini ada meridian lambung gitu ya. Lalu di samping ini meridian paru, ini pendek di sini. Ya, di paling kiri kanan atas ini paru gitu ya. Kita bisa khusus blow di meridian itu. Tidak tahu titiknya nggak apa-apa, asal kena meridiannya titiknya juga akan tersapu gitu ya. Tidak tahu meridiannya tidak apa-apa, blow saja semuanya, hanya waktunya jadi lebih panjang aja gitu ya. Oke. Ini titik-titiknya, kalau mau di screenshot silakan. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, sekarang area abdomen. Kita tahu di abdomen ini ada liver, ada pankreas, ada lambung, ya. Ada empedu di bawahnya liver ini, ada limpa di sebelah kiri, gitu ya. Dan seluruh perut diisi oleh usus, baik usus besar maupun usus halus. Ya. Nah, pada orang sindrom dingin lambung, ini lambung nih ya, itu punya kekhasan dia nyeri mahnya kambuh kalau kena AC yang dingin ya. Kalau dia pergi pesta, ruangan pesta tuh biasanya kan AC-nya sangat dingin gitu. Dia langsung merasa mahnya tuh jadi sakit. Nah, itu khas lambung dingin. Pada kondisi sakit lambung yang lain biasanya sifatnya panas. Ya. Makanya dia kalau kena cabai dia rasa lebih sakit. Nah, itu lambung panas. Tapi hanya lambung dingin yang punya ciri kena AC, kena udara yang super dingin, dia mahnya sakit. Dan ini akan langsung berkurang kalau dia kompres hangat. Gitu, ya. Jadi pelan-pelan nyerinya hilang. Gitu. Nyeri lambungnya benar-benar hilang. Gitu, ya. Nah, di sini orang awam tuh sering salah kaprah. Pengalaman dia lambungnya dikompres hangat, nyerinya hilang. Gitu. Dia kasih tahu semua teman-temannya, dia posting di WA kalau orang sakit lambung kompres panas gitu ya. Nah, kalau orangnya kena lambung panas, dikompres panas, nyerinya tidak menghilang, malah bisa jadi dia merasa makin
kesakitan gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat bedanya pengobatan timur dengan pengobatan barat. Pengobatan barat semua sakit lambung diperlakukan sama gitu. Tapi kalau pengobatan timur nggak bisa sama dong, sindrom dingin dengan sindrom panas bagaimana bisa disamakan gitu ya. Nah, untuk kondisi lambung dingin ini terahertz juga sangat manjur gitu ya. Kita blow saja area lambung ini. Kalau tidak tahu persisnya di mana, kita blow seluruh perutnya ya, dari tengah pelan-pelan kita bergeser ke kanan, bergeser ke kiri gitu ya. Nah, bisa juga kita blow-nya horizontal gitu ya. Kiri kanan dari atas sampai ke bawah, jadi seluruh area tuh kena terahertz-nya kita ya. Nah, itu akan menolong dia. Kalau kita yang belajar akupunktur, kita tinggal pilih titik-titik yang biasanya dimoksa untuk menghangatkan perut tuh, sekarang kita pakai terahertz blow di titik itu gitu ya. Di sini saya lampirkan CV12 itu titik yang mewakili area lambung atau organ lambung. Kita blow di situ, nanti lambungnya akan dihangatkan. Nah, CV8 itu di pusher. Jadi kalau kita blow pushernya, seluruh perut itu akan ikut dihangatkan. Ya. Itu kalau mau praktis. Tapi sekali lagi saya ingatkan ya, kalau hanya blow CV8 kan organ-organ yang lain tidak kena, tidak kebagian terahertz. Gitu. Mereka juga butuh. Gitu. Jadi saya lebih suka kalau mau terapi terahertz, ya terapilah seluruh organ yang membutuhkan, jangan hanya titiknya saja. Ya. Nah, dingin di sini mencakup dingin usus besar tuh berupa mencret. Ya. Nah, ini ada titik di samping pusar ya, itu namanya titik lambung 25, itu dipakai untuk memberhentikan orang diare. Kita bisa blow di titik itu sehingga diarenya tidak berlama-lama terjadi. Karena kita tahu kalau orang lama diare dia akan dehidrasi, dia perlu masuk rumah sakit diinfus gitu ya. Jadi kita bisa potong lamanya sakit dengan bantuan terahertz ini. Ada lagi sindrom dingin limpa. Nah, di sini tandanya orangnya tidak nafsu makan. Jadi dia nggak ada penyakit, cuma nafsu makannya kurang. Ini terutama anak-anak nih ya. Kalau anak-anaknya normal-normal, tapi hanya nafsu makan yang menjadi masalah, kemungkinan dia mengalami sindrom limpa ini. Ya. Nah, di sini juga kita hangatkan. Nah, limpa tuh kalau secara TCM tuh organnya di kiri atas. Ya. Tapi sekarang akupunktur modern sudah melibatkan limpa ini mencakup juga pankreas, ya, organ pencernaan lainnya. Jadi kita panaskan juga pankreasnya. Lambung juga berpengaruh. Kalau lambungnya dingin, limpanya ikut dingin. Gitu. Ya, kita hangatkan juga. Nah, itu akan membantu. Dia nafsu makannya akan lebih baik. Gitu. Nah, satu lagi ciri lain limpa dingin ini, dia mudah mengalami bengkak kakinya. Gitu ya. Kalaupun belum kelihatan dia edema, dia sudah berasa kakinya berat. Kalau jalan tuh rasanya berat. Kadang-kadang orangnya nggak berasa kakinya berat. Tapi waktu kita kasih demo blow area kakinya, sesudah di blow, dia akan katakan, loh kaki saya kok sekarang jadi enteng gitu ya. Nah itu sebenarnya sudah tanda-tanda limpanya bermasalah, limpanya dingin. Ya. Jadi di sini kalau yang kita ngerti, kita bukan hanya blow kakinya gitu, tapi kita blow di pusat organnya, yaitu limpanya. Khusus organ, di sini saya tampilkan ginjal. Ya. Ada ginjal dingin. Di sini ginjal tuh punya suatu tungku gitu ya, tungku bawaan yang apinya mesti menyala terus supaya ginjalnya tuh hangat, karena kehangatan ginjal ini akan mempengaruhi kehangatan kelima
sistem lainnya, gitu ya, ke organ-organ lainnya. Tapi kalau ginjalnya dingin, organ yang lainnya juga akan ikut dingin. Nah, ini disebut sebagai api ginjal, istilahnya tuh Mingmen. Ya. Jadi orang-orang yang belajar TCM ini, dia akan menjaga, merawat supaya api ginjal ini selalu hangat, tungkunya terus menyala. Ya. Nah, kalau dia mulai dingin, gejalanya dia akan merasakan pinggangnya ini dingin dan mulai ada rasa sakit atau minimal pegal. Ya. Kalau daerah sini dihangatkan, dia merasa lebih nyaman. Gitu. Lalu ginjal ini menguasai atau bertanggung jawab terhadap organ seksual. Jadi kalau ginjalnya dingin, api Mingmennya ini meredup, maka gairah seksualnya itu akan menurun. Gitu ya. Kita sebut ini libido, gairah seksual ini. Jadi libidonya berkurang. Nah, kalau dalam TCM ini fokus pengobatannya adalah menghangatkan lagi api ginjalnya. Lalu sindrom dingin tadi urinnya banyak, terutama di malam hari karena kan matahari tidak ada, udara otomatis menjadi dingin, AC-nya yang tadi siang terasa tidak dingin, kalau malam kan menjadi lebih dingin. Ya, jadi dia akan lebih banyak kencing di malam hari. Nah, ini kalau terjadi kan mengganggu tidur gitu ya. Sementara tidur itu penting untuk menjaga api ginjal juga gitu ya. Lalu di pagi hari ciri khasnya juga dia BAB-nya akan selalu mencret gitu ya. Kalau siang dia membaik. Jadi ada perbedaan konsistensi antara pagi dan siang atau sore hari. Nah, ini disoroti api ginjalnya juga meredup. Nah, untuk semua gejala ini kita blow area pinggang belakang ya. Karena ginjal itu lokasinya ada di retroperitoneal, jadi tidak di dalam rongga perut tapi di belakang rongga perut. Jadi kalau kita blow dari belakang, dia akan lebih terkena itu ginjalnya ini. Ya. Tapi kita bisa blow juga dari samping, atau bisa juga dari depan, karena kita tahu terahertz kita kan tembus sampai 20-30 cm gitu ya. Jadi kalau di belakang kan sulit kalau lakukan sendirian. Kita bisa blow dari samping atau blow dari depan. Ditargetkan ke wilayah pinggang ini. Ya. Di lekukan pinggang ini, di bawah tulang rusuk, itulah ginjal berada. Ya. Jadi blow di belakang atau blow meridian GV-nya sepanjang tulang belakang ini di blow 10 kali, 20 kali, itu tergantung dia dinginnya seberapa. Makin dingin kita makin lama blow-nya. Ya. Pelan-pelan di blow supaya dia hangatnya makin lama. Tidak perlu pakai yang paling tinggi, speed paling panas supaya dia cepat gitu ya. Jangan, justru kalau kita pakai paling panas, kita nggak bisa pelan-pelan karena orangnya kepanasan. Gitu. Lebih baik kita pelan-pelan tapi merata. Ya. Di sini meridian GV dan juga di kiri kanannya ini ada meridian kantong kemih ya. Itu sangat membantu juga memanaskan seluruh area yang ini ya, area belakang ini. Ada dua kiri kanan, dan di samping kiri kanan ini juga meridian bladder tuh ada dua baris. Ya. Jadi kita blow aja seluruhnya, maka kita bisa pastikan badannya akan lebih hangat. Nah, ini titik-titik khusus yang terkait dengan ginjal. Ya. Tapi kalau tidak paham titik-titik ini, jangan jadi kendala. Ya. Jangan takut. Alat ini tidak dirancang untuk sulit digunakan. Ya. Sekali lagi, ini harus user-friendly, mudah digunakan. Blow aja semuanya. Oke, ditambah sekarang area genitalia. Ya. Pada wanita, pada pria. Genitalia ini di bawah pengaruh ginjal tadi saya sudah singgung ya.
Jadi jangan lupa panaskan juga ginjalnya kalau ada masalah di area genitalia. Nah, di sini ada sindrom yang namanya rahim dingin. Nah, ini terkenal pada orang-orang yang susah hamil. Jadi kalau dia konsultasi ke Sinse, mereka akan cari rahimnya ini dingin nggak? Atau rahim ini kering nggak? Ya, karena dingin dan kering itu akan menyulitkan zigot atau embrio itu masuk ke dalam rahim gitu, nggak bisa nempel, nggak bisa bertumbuh karena rahimnya dingin dan kering gitu ya. Nah, untuk rahim yang dingin kita bisa bantu dengan terahertz kita ya. Berarti juga kita bisa membantu program orang untuk hamil kalau memang masalahnya hanya rahim dingin gitu ya. Jadi perlu tahu juga masalahnya di mana. Jangan suaminya yang bermasalah karena spermanya tidak aktif, yang di blow hanya istrinya. Itu sangat tidak adil gitu ya. Nah, kalau suaminya spermanya tidak aktif, itu dalam TCM itu juga menunjukkan yang-nya kurang karena dinamika spermatozoa itu kan merupakan bagian dari wilayahnya yang. Kalau kita blow, kita tambahkan energi yang-nya, itu secara fisiologi dalam TCM mestinya si spermanya akan lebih aktif bergerak ya. Ini spermatozoanya jadi lebih aktif. Lalu pada wanita kalau sindrom dingin juga sering ditandai dia keputihan ya. Tapi keputihannya yang bukan karena infeksi ya. Nah, ini penting membedakannya. Kalau keputihan karena infeksi itu biasanya jumlahnya lebih banyak, lebih kental, dan ada baunya, ada berbau. Gitu. Tapi kalau dia hanya karena sindrom dingin, dia hanya perlu jaga-jaga dengan panty liner dan tidak ada bau, tidak ada gatal, tidak ada masalah lainnya. Ya, ini penting membedakan. Karena kalau dia arahnya ke infeksi, itu dia perlu diobati. Infeksi di bawah itu bisa naik sampai ke rahimnya. Nanti dia malah jadi susah hamil karena rahimnya tuh lengket-lengket, tubanya lengket, dia susah hamil. Tapi kalau hanya sindrom dingin, kita bisa bantu dengan tidak pakai lama, gitu ya. Nah, ini yang khusus untuk pria tadi ya, impotensi, kehilangan gairah, dia tidak poten lagi, kita perbaiki ginjalnya, kita hangatkan wilayah genitalianya. Ya. Karena nanti untuk bisa ereksi kan dia butuh aliran darah ke organ prianya supaya bisa berfungsi normal. Gitu ya. Lalu pada pria, kalau dia sindrom dingin berlangsung lama, itu bisa-bisa dia sphincter untuk menahan buang air kecil melemah. Gitu. Sehingga dia jadi susah menahan buang air kecil. Jadi kalau sampai harus nahan-nahan, bisa-bisa dia keburu ngompol gitu ya. Ini istilah inkontinensia urin. Ya. Nah, ini menunjukkan sudah menurunnya energi, bukan hanya panasnya yang menurun ya, tapi energinya itu sudah turun. Kalau energi turun itu otomatis panas juga berkurang ya. Qi ini termasuk yang ya. Nah, terjadilah yang si dia mengalami sindrom dingin. Nah, untungnya terahertz ini juga bisa meningkatkan Qi ini gitu ya. Karena sel-sel dibuat lebih aktif, dia menghasilkan ATP lebih banyak sehingga Qi-nya juga akan meningkat. Jadi kita bisa memperbaiki juga kondisi yang dialami pria ini gitu ya. Tapi jangan lupa sekali lagi ya, terahertz ini merupakan energi. Kalau Qi-nya ini turun karena materinya kurang, gitu ya, dia makannya sembarangan, makannya yang dingin-dingin, nggak cukup dengan terahertz saja, dia harus perbaiki nutrisinya, gitu ya, supaya Qi-nya juga meningkat. Ya, nah ini blow-nya, karena ini ada di dalam pelvis, kita blow perut bawah, kita arahkan ke rongga pelvis, gitu ya. Bisa juga dari belakang kita arahkan ke rongga pelvis ini. Ya.
Jadi pinggang bawah yang mengarah ke perut bawah. Nah, kalau meridiannya kita ambil dua-dua meridian utama itu ya, jalan tolnya, meridian CV di garis tengah depan, meridian GV di garis tengah belakang. Blow aja tiap hari, perlu 2 kali sehari kita blow supaya dia cepat mengalami perbaikan ke tingkat yang normal lagi. Nah, jadi di situ kita sudah lihat ya, peranan terahertz mengatasi sindrom dingin ini memang unggul gitu ya. Kita tahu di dalam terahertz ini ada energi frekuensi, ada energi thermal, pemanas ya. Kalau hanya menghasilkan penghangatan, energi thermalnya yang bekerja gitu ya. Nah, tapi kita ingat ya, seminar kemarin, kalau hanya energi thermal, orang pakai hair dryer aja gitu. Hair dryer dipanaskan, itu juga menghasilkan energi panas gitu ya. Ngapain beli alat yang jauh lebih mahal dibanding hair dryer? Jadi kita jangan hanya promosikan soal hot air blower ya, tapi kita tekankan tentang energi frekuensi yang tidak ada di hair dryer ya. Nah, energi frekuensi ini dia mengaktifkan kinerja selnya. Jadi selnya tuh semua tuh dibikin lebih aktif, otomatis energi yang diproduksi lebih banyak dan metabolismenya juga lebih tinggi. Ya. Nah, sel-sel itu juga punya mekanisme pembuangan sampah dari dalam sel tuh keluar. Ya. Jadi dengan energi terahertz ini kita membantu proses pembuangan sampah di dalam rumah sel itu jangan ngumpul di dalam gitu ya. Kita bisa bayangkanlah kalau dapur kita, rumah kita sampahnya tidak dibuang seminggu gitu ya. Apa yang terjadi? Kita nggak bisa berfungsi semua. Nggak ada yang betah di dalam rumah. Ya, karena jadi bau, nggak bisa napas, orangnya energinya pada turun. Nah, disinilah terahertz itu bisa mempercepat proses pembuangan sampah sehingga sel-selnya menjadi lebih bersih. Ya. Detox yang utama. Baru kita pikirkan bagaimana meningkatkan metabolisme selulernya. Ya. Asupan nutrisi, asupan oksigen ke dalam sel, lalu sel berkumpul tuh menjadi jaringan, menjadi organ tuh semuanya kita bisa tingkatkan kalau kita rutin memperbaiki sel-sel kita. Ya. Dan yang lebih memberikan harapan lagi, terahertz ini juga sanggup mengaktifkan stem cell di pusat produksi stem cell gitu ya, di sumsum tulang, di organ-organ itu semua ada stem cell cadangan yang kita bisa tingkatkan produksinya. Kalau itu bisa ditingkatkan, maka kita berani bilang bahwa terahertz ini mampu meregenerasi sel gitu ya. Jadi yang sudah rusak-rusak itu dia bisa perbaiki. Ya, ini kelebihan energi frekuensi yang tidak ada pada energi thermal. Ya. Nah, tapi energi thermal yang ada pada alat kita, terahertz ini, itu punya fungsi yang tidak kalah penting gitu ya. Dia meningkatkan suhu sel. Kita tahu sel kalau dipanaskan dia menjadi lebih aktif ya. Ibarat air, kalau air dipanaskan dia lebih bisa melarutkan kopi gitu ya. Itu karena ada peningkatan suhu, ada peningkatan aktivitas. Lalu dia melebarkan pembuluh darah, mempengaruhi sel darah tuh sehingga bisa bergerak lebih lancar ya. Ini sangat membantu pada kondisi area yang mulai rusak karena kekurangan sel darah, yaitu orang-orang penderita diabetes yang kakinya tuh dari pucat mulai menjadi gelap, mulai menjadi kehitaman. Nah, itu sudah pasti darahnya nggak lancar. Kalau kita tidak segera tolong dengan terahertz, itu tinggal tunggu waktu dia diamputasi, gitu ya. Saya sudah dapatkan kondisi klinis orang yang kakinya sudah kelihatan sampai ke tendonya, ke ototnya itu bisa merapat lagi dengan bantuan terahertz dan perawatan luka serta perbaikan gizinya. Gitu ya. Lalu meningkatkan imunitas. Jadi suhu panas
akan membuat leukosit kita lebih gesit, lebih banyak masuk ke area situ, sehingga peluang kita untuk menang melawan infeksi itu juga akan lebih tinggi. Ya. Jadi ini terahertz yang kita banggakan, ya kita berikan juga selamat nih ke Bu Suci mewakili manajemen. Prive baru dapat penghargaan karena alatnya yang inovatif ini. Iya, terima kasih dok. Oh ini berita yang luar biasa buat kita semua ya. Ya, oke, saya sampai pada simpulan ya. Jadi dalam kedokteran timur, targetnya itu bukan melawan penyakit A, B, C, D, sampai Z itu, ya satu persatu, bukan begitu. Tapi kita prinsipnya memperbaiki gangguan di dasar, ya di level yang paling dasar tuh kita perbaiki di akar masalahnya. Nah ini prinsipnya. Yang kurang tuh ditambahkan, ya ibarat gelas kosong ini energinya kalau turun, bagaimana supaya energinya naik? Panasnya turun, bagaimana kita menambah panas di dalam tubuh kita? Ya. Kalau yang berlebihan, kita kurangi. Ya. Jadi yang bebannya berlebihan, misalnya kerjaan sehari-harinya itu membuat dia tuh habis-habisan bekerja, kurang tidur, kurang makan, nggak sempat makan. Nah, itu kan berlebihan. Kita harus potong masalahnya. Kamu nggak bisa hidup dengan cara seperti ini. Kamu pasti sakit, dan kalau sudah sakit susah sembuh. Gitu. Kita kurangi, gitu ya. Termasuk di sini berlebihan makan, gitu ya. Sekarang problem utama orang-orang ini kelebihan kalori, kelebihan makan, jadi overweight, obesitas, gitu. Ya. Nggak bisa kita obati penyakitnya kalau obesitasnya jalan terus gitu ya. Jadi di sini sangat penting yang berlebih-lebih ini semua harus dikurang-kurangi. Lalu yang macet dilancarkan. Ini contoh orang yang varises ini. Awalnya karena nggak lancar, pembuluh darahnya jadi mulai rusak, akhirnya bocor, dia bengkak kakinya, ya, karena aliran darahnya jadi bolak-balik, cairannya karena gravitasi numpuk semua di bawah, gitu ya, sindrom Yin tadi. Nah, kita sudah dapatkan secara klinis orang-orang yang varises, yang kakinya bengkak-bengkak begitu, dengan terahertz mengalami perbaikan, gitu ya. Karena ternyata bukan hanya melancarkan darahnya, tapi kekenyalan pembuluh darahnya juga bisa dia perbaiki. Ya mungkin kolagennya bertambah, ya, sehingga dia makin kencang pembuluh darahnya. Yang dingin dihangatkan. Nah ini topik hari ini ya. Ini termograf, kita langsung bisa lihat area mana yang dingin, mana yang panas gitu ya. Jadi kalau orang yang pegel-pegel, banyak sakit ototnya di foto termograf, kelihatan dia dingin, wah itu sudah nggak ada pilihan lain. Ambil Itera Care-nya, blow di situ gitu ya. Dia akan langsung mengalami perbaikan. Tapi kalau dia nyerinya karena proses rematik, autoimun, dia bengkak, merah gitu ya, seperti daerah sini. Sakitnya di sini, di termograf itu merah semua. Kita tidak blow di situ karena kita menambah panas gitu di situ ya. Kita pikirkan solusi memperbaiki organnya. Karena autoimun pun itu ada masalah di organnya, bukan di lokalnya. Nah, begitu cara kita mendekati problem. Ya, jadi jangan lagi, mudah-mudahan ini ya, jangan lagi bertanya untuk penyakit B ini blow-nya di mana. Gitu. Kita harus tahu apa yang kita hadapi ini. Ya. Jadi secara prinsip dasar tubuh kita ini Tuhan karuniai daya healing secara alamiah. Dia mampu kok menyembuhkan sakitnya sendiri. Tugas kita hanya mensupport daya healing ini. Ya. Jangan justru menghambat daya healing dengan hidup yang nggak keruan. Gitu ya. Kalau orang lagi sakit, dia butuh istirahat. Ya udah, jangan kompromi, istirahat gitu, supaya healingnya disupport. Jangan demi karir istirahatnya nanti aja kalau proyek ini selesai misalnya gitu. Ya keburu dia masuk ICU mungkin. Oke, nah ini kalau yang masih tanya blow di mana,
ingat grafiknya ini soal titik-titik umum ya. Kita blow di titik-titik ini karena titik-titik ini banyak simpul pembuluh darah, simpul saraf ya. Kalau di ketiak di sini kita bisa lihat pembuluh darah tuh ngumpul gitu. Dengan blow di titik-titik umum, kita sudah memasukkan unsur panas ke dalam darah dan nanti lewat darah itu dia bersirkulasi sampai ke seluruh sel. Itu prinsipnya blow umum. Kalau mau lebih spesifik organ yang sakit, ingat ya, kita cukup tahu peta organ. Ya, lihat aja di Google. Liver itu lokasinya di mana sih? Gitu. Oh, ini liver, dia di kanan, perut kanan atas. Berbatasan dengan paru-paru. Sudah blow aja area situ. Gitu ya. Make it simple. Asal tahu organnya di mana, kita sudah bisa menolong banyak. Gitu ya. Nah, kalau yang hobi untuk belajar lebih lanjut, saya mau tahu meridiannya. Ini meridian juga ada di Google, di internet. Kita tinggal blow menurut meridiannya. Ya, saya rasa nggak perlu sampai titik lah, karena tadi tubuh kita membutuhkan, bukan hanya titik akupunkturnya yang membutuhkan. Ya. Nah, ini kita bersyukur kita sudah tersedia alatnya, tinggal kita gunakan saja. Ya, oke. Gimana? Ya, si Suci. Oke, terima kasih Dokter Wijaya untuk pemaparannya ya. Bapak Ibu sekalian, ini tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dokter Wijaya mengenai topik kita malam hari ini mengenai defisiensi panas. Nah, Dok, sebelum kita beralih ke beberapa pertanyaan yang sudah antri nih, Dok. Tadi Dok Wi juga sebutkan bahwa kekurangan atau sindrom dingin ini, defisiensi panas ini disebabkan untuk beberapa penderita usia lanjut itu bisa sakit kronis juga, kurang gizi, kurang sinar matahari, anemia dan juga kanker. Sebetulnya Bu Suci suaranya betul Bu. Menggema sih Suci. Oke. Ini mungkin udah cukup ya Dok ya. Tadi ini kayaknya kalau pasang video agak kurang. Jadi tadi dokter juga sebutkan bahwa ada beberapa ciri ya, kayak misalnya kita suka minum minuman panas gitu ya, dan lain takut udara dingin gitu, dan dari kondisi tidur dan lain-lain ya, termasuk muka yang pucat dan lain-lain. Selain memang tadi kekurangan faktor eksternal seperti ada kurang sinar matahari, ada nggak sih Dok pengaruh gen yang memang berakibat pada seseorang itu begitu lahir memang karena faktor genetik, dia memang sifatnya kurang panas gitu, apa ya, sindromnya defisiensi panas ini gitu Dok, atau memang seiring dengan bertambahnya usia nih Dok, kan kayak kita mungkin kalau dulu waktu masih muda nih, wah minumnya es-esan gitu. Cuman saya pribadi juga sekarang udah mulai bertambah usia ya, ini jadi kayaknya suka minum-minum yang hangat-hangat, yang panas-panas gitu. Nah itu memang ada pengaruh atau memang sebetulnya ada juga yang disebabkan dari genetik gitu Dok? Ya. Ya, tentu ya kalau dari genetik itu kan memang blueprint kita tuh semua ada DNA. Ya. Jadi bisa terjadi orang dengan blueprintnya tuh dia setting kompornya tuh lebih kecil. Sehingga dari kecil tuh dia sudah menunjukkan tanda-tanda orangnya lebih mudah kedinginan. Ya. Seperti kalau orang cacat dengan Down syndrome misalnya, itu kan juga rata-rata tuh orangnya tipe dingin gitu ya. Berarti memang ada faktor genetik. Tapi mayoritas bayi kan lahir, si dokter anak langsung atau bidan langsung bisa menilai Apgar score itu salah satunya tuh bayinya merah gitu ya. Nah, merah itu kan menunjukkan
panasnya itu rata-rata mencukupi gitu. Sehingga kalau kemudian hari dia menjadi dingin, kita harus lebih soroti soal faktor lingkungan dan gaya hidupnya. Gitu. Ya. Itu, Si Suci. Itu ya dok ya, baik. Oke, ini kita mulai masuk ke beberapa pertanyaan. Tadi Suci lihat ada Ibu Rojiah ya yang angkat tangan. Apakah Bu Rojiah juga masih bersama kita? Atau mungkin kita beralih ke beberapa pertanyaan yang sudah ditulis di kolom chat ya dok ya. Iya, siap. Ini pertanyaan dari Ibu Vice Maria. Bu Vice menanyakan mengenai kalau di blow di perut dari pusar itu dengan gerakan melingkar kecil kemudian membesar sampai semua perut kena. Nah, ini apakah teknik tersebut lebih baik daripada terapi zigzag dan turun naik atau kiri kanan gitu, Dok? Nah, Iya. jadi antara melingkar, zigzag, atau naik turun. Nah, ini Dok. Iya, iya. Saya juga tidak kompeten untuk menjawab ini karena kan saya tidak bikin penelitian gitu ya, dan saya yakin juga nggak ada orang bikin penelitian mana yang lebih baik. Tapi pada prinsipnya terahertz ini harus terkena pada sel atau organ yang membutuhkan gitu ya. Jadi itu harus lebih diutamakan. Teknik tuh melengkapi gitu ya. Jadi kalau kita tekniknya zigzag misalnya, kan kemungkinan dia tidak kena lebih besar gitu, karena acak sifatnya. Gitu ya. Tapi kalau kita bikin dia merata secara kayak orang ngecat tembok gitu, kan akan kelihatan dia lebih rata. Ya. Tapi kembali lagi, kalau memang organnya yang sakit itu yang diprioritaskan, kan juga tidak perlu merata ke seluruh perut atau seluruh dada gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhan dan juga waktu yang tersedia gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya alat ini tuh dirancang untuk self care, untuk perawatan diri sendiri. Kalau orang merawat dirinya sendiri tentu dia akan lebih telaten. Tapi kalau kita suruh orang lain yang terapi dia, kan tergantung orang itu ya. Seberapa dia akrabnya dengan si sakit. Kalau relasinya nggak akrab kan dia asal-asal aja gitu. Ya. Malah kalau perlu dia kasih aja yang paling panas biar orangnya kepanasan nggak berlama-lama misalnya gitu. Ya. Jadi balik lagi kita tidak melihat tekniknya gitu, tapi kita lihat tujuannya mau kemana, mau seperti apa. Kalau mau dibikin merata ya bikinlah merata. Speednya tuh lebih kecil dan waktunya lebih lama supaya merata semua gitu. Sis Maria tanya ini kenapa ada kasusnya apa? Kita supaya lebih aplikasi gitu ya, bukan Enggak, Dok. teori. Waktu itu saya pernah dengar dari Ching Sekim, dia bilang itu kalau di akupuntur itu titik di pusat itu yang paling utama sebenarnya gitu, pusatnya. Habis Ya. itu saya aplikasi sendiri setiap kali saya terapi, saya tuh mulai dari pusat melingkar sampai besar gitu loh, Dok. Jadi kan saya nggak tahu mereka itu sakit apa gitu. Jadi semua aja kalau ada yang kayak kemarin saya terapi orang yang vertigo gitu ya, Dok ya. Saya Ya. dari perutnya juga dari kecil melingkar sampai besar, semua gitu loh, Dok. Ya. Jadi saya kalau tadi dokter kan bilang zigzag atau kiri kanan gitu loh. Ya. Oh, nah itu kan kalau dibikin narasi seperti ini kita jadi lebih jelas pertanyaannya kemana gitu ya. Nah, pusar itu kalau dipanaskan memang tadi saya katakan juga seluruh perut tuh akan menjadi hangat. Gitu. Makanya kalau anak-anak tidur tuh kita suka selimutin pusarnya aja gitu misalnya. Nah, paling tidak itu menjaga kehangatan seluruh perut gitu ya. Tapi balik lagi kebutuhannya apa memang harus seluruh perutnya tuh dihangatkan. Kalau dia problemnya sudah langsung lokal misalnya nyeri sendi bahu misalnya.
Kan kita nggak perlu seluruh perutnya dipanaskan gitu. Kita cukup ambil titik-titik umum tadi ya, di lipatan tangan, di telapak tangan, telapak kaki, tempat-tempat kelenjar getah bening berkumpul, nah, itu udah cukup gitu. Lalu masuk ke wilayah yang sakit ya. Karena kan kita totalnya rata-rata setengah jam. Jadi paling nggak kita bagi 10 menit tuh untuk general, lalu 20 menit untuk wilayah yang sakit gitu. Ya, jadi tidak harus diseragamkan. Jadi nggak ada cara seragam yang paling betul itu. Ya. Oke. Iya. Ini Bu Fisya juga ada pertanyaan lanjutan nih dok mengenai kalau dengkur sering bunyi-bunyi waktu jalan. Apa ini sindrom dingin? Sebab saya blow hilang, tapi beberapa hari bunyi lagi. Ya, kita kadang-kadang nggak bisa pisahkan ini hanya dingin karena balik lagi yin yang itu selalu satu kesatuan ya. Bisa dua-duanya terganggu. Kalau bunyi-bunyi itu terkait dengan kurangnya cairan antar sel, itu kan berarti materi, gitu ya. Jadi bisa jadi orang itu kurang minum gitu, atau dia kurang gerak sehingga sendinya jadi lebih kering misalnya. Nah, di situ kita perlu perbaiki yin-nya, materinya. Ya. Perbanyak minum. Kadang-kadang juga kalau dia perlu suplemen yang menumbuhkan tulang rawan, nah itu kita juga perlu mencukupkan suplemennya itu. Itu urusan yin. Ya. Tapi kalau urusan yang, kita ingat kelenjar minyak bisa diaktifkan dengan terahertz ini. Sehingga produksinya lebih banyak. Mungkin dengan dia produksi lebih banyak, itu friksi kresek-kresek yang bikin bunyi itu jadi hilang gitu. Ya. Nah, ini di sini kelebihan energi terapi terapi energi dibandingkan terapi termal gitu ya. Karena kalau secara fisika organ yang kering kalau dipanaskan dia tambah kering dong gitu. Ya. Tapi kan kenyataannya nggak begitu gitu. Ada orang yang kulitnya kering setelah dia blow area mukanya itu malah kulitnya jadi glowing gitu. Ya. Itu karena terahertznya yang bekerja, bukan panasnya. Ya. Jadi lutut itu kalau di blow dia membaik, ya rawat aja rutin sambil cukupkan juga yin-nya tadi. Ya. Minum air, nah, apa minyak itu juga penting ya. Kita sekarang disoroti juga konsumsi lemak yang baik kita itu kurang gitu. Karena kita terlalu takut pada lemak, akhirnya semua lemak nggak dikonsumsi. Nah, itu juga bisa mengganggu kekeringan tubuh kita. Oke. Oke. Ini dok, tadi di salah satu slide mengenai kekurangan yang ini tadi dokter menyebutkan ada beberapa ciri-ciri. Nah, salah satunya adalah odema. Itu odema itu apa ya dok? Mungkin bisa di Ya, edema itu cairan yang edema. keluar dari sel, dari sistem pembuluh darah, dia nyangkut di jaringan. Jadi jaringannya itu berisi cairan gitu. Nah, cirinya itu kalau dia ditekan, itu dia kempes gitu ya, meleot dan nggak bisa kembali gitu. Nah, jadi kita bisa bilang tuh, kok jadi peot begini? Ini cairan semua ini gitu. Nah, edema itu macam-macam nanti penyebabnya. Salah satu tadi yang paling ringan tuh karena aliran darah di venanya tidak lancar. Tapi nanti ada lagi edema karena jantung, edema karena ginjal. Nah, itu problemnya lebih kompleks lagi. Oke. Oke, iya baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Flo dari Medan. Ini mengenai berapa kali di blow per hari, berapa menit sekali blow, dan sebelum blow harus minum air yang sudah di blow. Dokter izin Suci jawab dulu aja ya dok ya, Ya. biar ini cepat.
Nah, Ibu Flo, betul memang untuk SOP kita atau Standard Operation Procedure sebelum terapi dan sesudah terapi, Ibu harus minum air yang sudah di blow. Blow air dalam 1 gelas sekitar 1 menit, kemudian diminum dan lanjut terapi. Nah, berapa kali? Sehari itu 2 kali ya Bu ya. Apabila Ibu ada keluhan khusus bisa ditambahkan jadi 3 kali sehari. Nah, untuk per sesi di blow itu tergantung dari tipe Iteracare yang Ibu miliki. Kalau Ibu memiliki Iteracare yang jenis klasik itu 1 kali terapi sekitar 30 sampai 45 menit. Tapi kalau Ibu punya tipe Iteracare yang premium atau bahkan yang pro, itu cukup 1 kali sesi 20 menit saja. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Menjawab ya, Bu? Oke, dokter, kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Adi. Pak Adi tadi menanyakan mengenai autoimun. Nah, untuk mengenai autoimun tersebut, organ apa yang perlu diperbaiki, Dok? Ya, autoimun itu sekarang yang disoroti itu peradangannya. Jadi peradangannya itu terjadi meluas, ya, sehingga dia bisa kena berbagai organ. Nah, dan kalau ditarik-tarik, mulai munculnya itu nanti bisa terkait sama sistem pencernaan ya ususnya itu. Ya, kalau ada leaky gut syndrome, ususnya bocor, itu bisa menjadi awalnya proteinnya masuk yang mestinya tersaring tuh dia bocor masuk, men-trigger reaksi alergi. Nah, dari alergi ini kalau berkepanjangan dia akan men-trigger autoimun. Itu salah satu. Jadi perlu diperbaiki sistem pencernaannya. Lalu kedua, autoimun terkait dengan toksin yang tinggi. Ya. Jadi kalau dia makanannya banyak junk food, itu toksinnya juga banyak, dia lebih mudah mengalami autoimun karena sistem kekebalan tubuhnya juga jadi kacau. Gitu ya. Jadi di situ dia perlu perbaiki dietnya itu, harus kembali ke makanan yang alamiah, ya. Makan yang Tuhan bikin, jangan yang pabrik bikin. Gitu. Lalu blow organ-organ yang membuat detox itu lebih cepat, ya. Usus, liver, ginjal, paru-paru, dan juga keringat itu membantu detox. Jadi kalau di blow sampai keringat itu kita membantu pembuangan toksin yang ada di kulit dan bawah kulit itu lebih cepat. Kalau kita pakai Itera Bio itu prinsipnya lebih kena lagi karena seluruh sistem dia aktifkan, detoxnya semua dia aktifkan. Kalau kita pakai blower kan kita perlu satu persatu organ itu di blow. Gitu, ya. Tapi kalau terlalu mahal untuk Itera Bio, kita adanya klasik juga nggak apa-apa, asal lebih telaten aja mengerjakannya. Gitu. Jadi sehari mungkin perlu 2-3 kali karena organ-organ detoxnya semua harus diaktifkan. Ya. Nah, untuk peradangan, Terahat bagus untuk mengatasi peradangan dalam arti dia yang bengkak-bengkak dan nyeri itu dia bisa kurangi. Autoimun kan menderitanya karena nyerinya, gitu ya. Kita bisa kurangi sehingga dia konsumsi obat penghilang nyerinya juga bisa dikurangi. Obat-obat yang masuk itu semuanya menambah toksin di dalam badannya. Jadi dia kayak lingkaran setan. Di satu pihak upaya untuk mengatasi penyakitnya, tapi di lain pihak dia menambah sampah bagi tubuhnya. Jadi Terahat ini bisa membantu memotong jalur itu sehingga peluang orang itu untuk pulih jadi lebih besar. Dia punya waktu istirahat tubuhnya itu lebih banyak, daya healingnya juga bisa lebih banyak. Gitu, ya. Tapi kita perlu kombinasikan. Ya. Seperti autoimun tuh radikal bebasnya tuh banyak. Jadi di situ diperlukan antioksidan. Nah, kita tidak bisa menghasilkan antioksidan dari blower karena blower ini energi bukan materi. Kita butuh materi antioksidan yang dia konsumsi. Gitu. Ya. Nah, ini cocok kayaknya kaitannya dengan Prime Life ya, Dok.
Ya, nah, Prime Life kita tuh, suplemen Prime Life kaya akan antioksidan. Prime Life kita ada Iklan hati-hati sedikit juga dok. ya, karena ada yang tertulis tuh dia dibikin dari gandum, gluten. Nah itu orang autoimun nggak boleh Yang rasa kena vanila, gluten. iya. Ya. Terus kedua, saya sudah coba agak terlalu manis itu produk kita ya. Yang rasa mangga ya dok, sama yang blackcurrant itu ya, Ya, jadi dia mesti fruktosanya. kurangi gitu. Iya, Takarannya iya, jangan sebanyak 1 taker itu. Ya. iya. Oke, kita lanjut ya dok ke pertanyaan selanjutnya. Ini saya pilih dari Ibu Sally terlebih dahulu. Selamat malam, Dokter Wijaya. Saya pernah baca bahwa TCM berfokus pada kekuatan organ ginjal. Apakah maksudnya ginjalnya dulu disehatkan, maka akan membantu organ lainnya? Mohon penjelasannya nih, Dok. Ya, dalam TCM tuh kita targetkan kan keseimbangan gitu ya. Jadi tidak perlu berurutan mana duluan gitu. Kalau bisa sekaligus dikerjakan dan tercapai keseimbangan lebih cepat, kita lakukan bersamaan gitu. Ya. Tapi memang ginjal itu organ yang sangat disoroti karena itu warisan dari orang tua. Jadi yang tadi ya genetik itu. Kalau warisan orang tuanya itu bagus, anaknya tuh akan kuat. Dia tidak gampang sakit dan umurnya juga akan lebih panjang, itu teorinya gitu ya. Kalau ginjalnya tuh Qi-nya kuat. Jadi disitulah kenapa ginjal tuh dijadikan pusat perhatian untuk perawatannya ya. Tapi kalau kita bilang gitu, organ lain akan mogok kerja. Emangnya saya nggak penting gitu ya. Semuanya penting. Jadi rawat semuanya. Jangan hanya ginjalnya aja. Oke. Oke, terima kasih, Dokter. Ini kita naik lagi ke pertanyaannya Bapak atau Ibu BR ya. Ini mengenai hipertiroid, Dok. Hipertiroid di blow untuk di daerah mana? Nah, Nah, mungkin dokter bisa. hipertiroid ini dalam metabolisme itu termasuk hiperaktivitas. Ya. Jadi hormon tiroidnya keluar lebih banyak, kompor badannya tuh jadi lebih besar, metabolisme tuh semua jadi lebih cepat. Makanya orang hipertiroid itu cenderung dia jadi kurus karena pembakarannya tinggi. Gitu. Ini masuk sindrom Yang. Jadi kalau dari pembahasan kita, dia nggak cocok untuk diterapi dengan terahertz. Dia sudah panas. Gitu. Ya. Tapi kita bisa bantu keseimbangan karena tiroid akan mengganggu organ lain juga. Gitu, ya. Misalnya tiroid karena jantungnya jadi cepat, organ jantungnya tuh bisa mengalami kelelahan. Gitu. Nah di situ kita bisa blow untuk jantungnya. Gitu. Ya. Atau dia jadi susah tidur, kita bisa coba bantu membuat otot-otot belakang tuh lebih rileks, kita blow belakangnya, tidurnya bisa lebih nyenyak. Dengan memperhatikan waktu tadi ya, lamanya kita ngeblow. Ya. Pada orang hipertiroid jangan lama-lama, dia sudah sindrom panas. Gitu. Beda sama orang yang dingin. Kita salaman aja kita sudah tahu ini tipe dingin. Orang hipertiroid kita salaman pasti kita akan rasakan dia panas. Kalau kita salaman suhunya sama dengan orang hipertiroid, jangan-jangan kita juga hipertiroid. Ini ya dok ya, jadi kita bisa lihat juga dari apa namanya pada waktu salaman gitu jadi trigger juga untuk apa namanya ciri bahwa seseorang itu memang defisiensi panas atau enggak gitu ya dok. Iya, jadi kalau nanti demo waktu salaman kita sudah spot ini yang akan jadi contoh ini gitu ya. Karena dia yang paling merasakan manfaatnya nanti yang sindrom dingin itu. Oke. Thank you dok.
Pertanyaan selanjutnya dari Pak Bintang. Pak Bintang tanya, rego pinten? Pak Bintang, silahkan kembali ke pengundangnya. Harga untuk Iteraker yang tipe klasik itu saat ini di harga 5.250.000 ya Pak. Silahkan untuk kembali ke pengundang Bapak untuk menanyakan promosi yang sedang berlangsung di bulan Februari ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari ini dari Xiaomi, ini nggak ada namanya. Dokter, sejak di blow dada menjadi lebih sering berkeringat dan meninggalkan bercak noda seperti kena deodoran gitu ya, kuning. Ya. Nah, ini gejala apa ya dok? Apa ini akibat dari detox yang membekas ke singlet gitu ya karena keringatnya Ya. semakin Betul, tadi kelenjar keringat itu salah satu organ untuk detox. Ya. Jadi mungkin iya, selama ini dia kerjanya di ruang AC, jadi nggak ada kesempatan untuk berkeringat. Numpuk kotorannya di situ. Jadi waktu di blow dia keluar semua, nah, itu sampahnya pekat gitu. Jadi minum cukupkan, lalu perbanyak aktivitas yang membantu dia berkeringat. Cuman kalau kondisi begini nanti lama-lama bisa normal ya dok? Normal dong, kalau Setelah detoksnya sampahnya kebuang semua berkurang, ya, iya. Kecuali dia tiap hari juga numpuk baru sampahnya. tumpuk sampah lagi. Iya, iya. Oke. Mungkin Bapak atau Ibu Xiaomi mungkin tadi catatan dari Dokter Wijaya bahwa banyak minum air putih dan kemudian perbaiki asupan makanannya juga ya dok ya. Ya, sayuran tuh dia mesti lebih banyak. Karena sayuran nanti menyikat kotoran di ususnya juga. Jadi paling enggak sampahnya sudah berkurang separuh tuh sebelum masuk ke dalam tubuhnya. Oke. Dok, ini ada beberapa pertanyaan mengenai kaitannya penggunaan gelombang terahertz untuk penderita epilepsi, ayan ya, dan juga tadi sempat Suci cek di bagian bawah ada yang bertanya mengenai juga Down syndrome. Nah, ini menurut Dokter Wijaya mungkin bisa memberikan beberapa penjelasan untuk kedua kasus tersebut, dok. Oke. Ayan itu kita bisa bayangkan tuh konslet di jaringan saraf otaknya, ya. Jadi biasanya ada satu luka bekas yang penyembuhannya nggak sempurna di otak, sehingga dia lebih gampang konslet. Ya. Jadi orang yang pernah cedera kepala, yang pernah operasi otak itu semua berpotensi mengalami kejang, ya, karena dia sudah ada jaringan parutnya. Nah, ada juga memang dari bawaan lahir, misalnya dia ambang kejangnya lebih rendah, sehingga dia lebih gampang konslet. Nah, terahertz itu kan secara prinsip dia mengaktifkan semua organ untuk berfungsi sebagaimana mestinya, gitu ya. Yang kurang aktif dia aktifkan. Nah, jadi kalau organ-organ penyangga di sekitarnya itu dia bisa aktifkan menjadi buffer, jadi listriknya itu tidak gampang konslet, bisa jadi frekuensi epilepsinya akan menurun gitu ya. Jadi kita mesti lihat kasus per kasus tuh bisa nggak sama. Kalau hanya dilihat jaringan parutnya kita blow misalnya, kan mungkin belum tentu jaringan parutnya akan menjadi normal gitu ya. Tapi jaringan sekitarnya kan kita juga mesti perhitungkan. Kalau kondisi bisa diperbaiki, epilepsinya tidak datang gitu ya. Sama seperti fisiologis orang epilepsi itu lebih mudah serangan kalau dia kurang tidur, kalau dia kelelahan fisik, gitu, ya. Stres, kelelahan mental, dia lebih gampang epilepsi. Nah, hal-hal itu kan kita bisa perbaiki walaupun jaringan yang mengganggu sumber epilepsinya tetap ada di situ, gitu. Ya. Jadi balik lagi jangan tanya epilepsi bisa atau tidak. Bisa ya, bisa tidak. Karena kita tidak fokus pada epilepsinya, pada jaringan parutnya. Tapi kita fokus pada kondisi bersama-sama dari seluruh jaringan yang ada di otak itu. Kalau mereka bisa saling
membantu membuffer supaya jangan konslet, ya epilepsinya tidak datang lagi gitu. Oke. Oke, itu ya dok. Baik, kita lanjut ke beberapa pertanyaan. Oh, ini ada dari Pak Leo, ada testimoni mengenai rekan beliau yang memang sudah pernah menangani untuk kasus epilepsi di daerah Sumatera. Nah, ini beliau juga mengatakan hasil di blow sesuai SOP setiap hari dan hasilnya alhamdulillah sampai saat ini nggak pernah kambuh lagi. Terima kasih banyak ya Pak Leo ya atas testimoninya. Oh, tadi mengenai Down Dari syndrome Pak saya belum Joko. jawab ya. Iya, Pak Joko dari Sawangan ini, sorry. Oke. Selanjutnya dok, ini tadi ada pertanyaan juga dari Bapak Adi. Ini ada teman yang kulitnya menjadi putih-putih dan menurut dokter dikatakan bahwa yang bersangkutan kena autoimun. Nah, apakah hal tersebut benar dan gimana caranya untuk memperbaiki agar kulitnya kembali normal? Kondisi bercak-bercak putih gitu ya Pak Adi. Pak Adi masih bersama kita nggak ya? Ya, itu vitiligo. Biasanya kalau dikaitkan dengan Iya. autoimun itu vitiligo. Tadi mengenai Down syndrome itu ya, saya belum jawab Oh tadi. iya. Kelainan genetiknya kita tidak bisa perbaiki. Itu kan memang gennya, kromosomnya itu ada kelainan. Yang nomor 21 itu mereka sudah plot itu kromosom di nomor 21 itu bermasalah. Nah, kita nggak bisa perbaiki jadi betul gitu ya. Tapi sindrom yang muncul pada anak itu kita bisa bantu. Ya. Dia nggak nafsu makan, kita hangatkan limpanya. Ya, karena dingin tuh misalnya jadi gampang sakit. Nah, kita bisa perbaiki itu. Gitu. Walaupun kita tidak bisa perbaiki kromosomnya. Ya. Jadi balik lagi, apa yang kita bisa perbaiki, kerjakan aja. Jangan terlalu fokus, ini nanti bisa pulih 100% atau enggak ya. Jangan. Yang bisa pulih, pulihkan dulu. Gitu. Oke. Oke. Tadi sepertinya Pak Adi sempat open mic ya. Pak Adi ada yang mau disampaikan Pak tadi mengenai kondisi ini pertanyaannya. Apa sudah terjawab sepertinya ya Pak Adi ya? Selamat malam, Dok. Ya, selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Selamat malam Bu Suci, terima kasih kesempatannya. Iya. Memang benar, Dok, kondisi apa yang dokter bilang apa namanya? Vitiligo. Vitiligo, sorry. Vitiligo itu jadi ada bercak-bercak putih gitu pertamanya sih di kaki sama tangan. Kemudian sekarang itu merambat ke ini dekat hidung sama pipinya. Nah, dia sudah mencoba ceritanya sih mencoba beberapa macam ya kayak apa ya, apel antioksidan atau apapun itu, tapi ya sampai sekarang belum nemu apakah dia tuh takutnya karena sudah sampai muka, apakah itu bisa kembali, yang bercak putih itu kembali ke kulit normalnya gitu. Terus Ya. yang seandainya bisa, bagaimana cara melakukannya? Itu sih Dok intinya. Terima kasih Dok. Ya, makasih. Nah, jadi vitiligo itu memang salah satu penyakit autoimun. Ya. Nah, secara medis juga kemungkinan kembali itu ada. Jadi makin dini ya makin lebih gampang gitu. Tapi kalau sudah terlalu luas, kadang-kadang dipikirkan supaya diseragamkan aja putih semua gitu. Ya. Nah, macam-macam cara juga melaporkan ada perbaikan ya dengan suplemen dia memperbaiki kulitnya, memperbaiki regenerasinya, dia juga ada perbaikan gitu ya. Saya sudah lihat testimoninya. Ya, yang dengan terahat juga di slide tuh menunjukkan dia ada perbaikan. Jadi kita kombinasikan aja semuanya gitu, nggak usah tunggu bener nggak nih terahat ini bisa menyembuhkan gitu. Apa yang sudah ada hasilnya kita berikan biar nanti di dalam badan mereka semua bersinergi untuk memperbaiki keadaannya.
Tapi autoimunnya itu jangan lupa untuk diatasi, karena kalau kita hanya fokus blow di kulitnya, autoimunnya jalan terus kan nggak bisa juga, gitu ya. Jadi apa yang bikin sistem imunnya itu aktif terus? Tadi soal makanan yang dia nggak cocok, itu akan membuat dia aktif terus. Lalu juga mentalnya, kalau mentalnya tuh bawaannya perang terus, nah itu juga membuat tubuhnya dia sepanjang hari perang terus, aktif terus gitu. Jadi itu semua harus diperbaiki bersama-sama. Ya. Oke, jadi kombinasi dengan baik suplemen yang ditelan ataupun bahan-bahan yang dioleskan, ya, kombinasikan semua. Nah, untuk bahan yang dioleskan sebaiknya di blow dulu, baru dioleskan. Nanti dia penyerapannya akan lebih banyak dan lebih dalam. Hasilnya juga akan lebih bagus. Ya. Oke, Pak Adi sudah menjawab ya Pak ya. Tadi sudah ditambahkan lagi oleh Dokter Wijaya mengenai seputar vitiligo tadi ya. Semoga menjawab dan membantu untuk kesembuhan dari penderitanya ya Pak. Selanjutnya ini Bapak Ibu, kita sudah hampir sampai di ujung sesi Zoom produk kita pada malam hari ini. Mungkin beberapa pertanyaan, 1-2 Suci akan ambil yang memang relate dengan topik kita pada malam hari ini ya. Pak Rudi Nugraha ada pertanyaan, apakah bengkak karena terbentur boleh di blow? Luka bekas jahitan yang belum kering boleh di blow? Nggak boleh ya Pak ya. Jadi luka itu seperti yang sudah sering kita juga sampaikan bahwa untuk blow itu tidak diperkenankan untuk satu penderita yang sudah pasang ring atau juga implan seperti pen, kemudian alat kontrasepsi, kemudian juga wanita hamil, menstruasi, dan juga tanam lensa, atau kemudian juga salah satunya yang terpenting adalah memiliki luka terbuka. Meskipun sudah ada jahitan, tapi apabila belum kering itu otomatis tidak boleh di blow. Bengkak yang diakibatkan karena terbentur sangat baik untuk dilakukan blow karena Iteraker sangat bekerja dengan bagus untuk peradangan. Ya, mungkin Dokter Wijaya setuju ya Dok ya? Ya, yang penting perdarahan itu ya. Jadi kalau bengkak lalu kita lihat dia biru itu kan menunjukkan dia ada perdarahan. Nah, tunggulah barang 1-2 hari biasanya perdarahannya udah berhenti, kita aman untuk blow. Tapi kalau kita yakin ini tidak ada perdarahan, kita bisa blow untuk melancarkan aliran darahnya, otomatis nanti bengkaknya juga akan lebih cepat kempes. Ya. Terima Oke. kasih teman-teman yang sudah bantu jawab ya. Iya, ini tadi banyak saling memberikan testimoni ya. Ada Pak Leo juga, ada tadi yang dari Sawangan tadi juga memberikan jawaban untuk pertanyaan Bu Yuli dan juga Bu Devi, Pak Joko dari Sawangan ya. Dokter, boleh ya Dok ya jawab untuk 2 pertanyaan terakhir ya Dok? Ya, silakan. Ini dari Bu Sari. Ini bertanya seputar penderita wasir atau ambeien. Kemudian juga ada Pak Erwin. Ini ada pasien yang ususnya bermasalah. Jadi yang bersangkutan menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter pernah melakukan pemeriksaan endokopik. Khususnya ternyata ya endoskopik ada beberapa titik luka pada usus halus. Nah, apakah dapat diterapi dan juga bagian mana yang memang sebaiknya difokuskan, sama seperti pertanyaan Ibu Sari juga Dok untuk penderita ambeien atau wasir. Ya, oke. Ambeien itu ada unsur mekaniknya ya, karena dia buang air besarnya susah, dia sering mengedan. Karena dia mengedan, tekanan terhadap vena itu jadi meningkat,
venanya jadi makin lama makin kendor karena bengkak itu, ya, nggak bisa lancar, dia jadi bengkak. Nah, itu awal-awalnya terjadi hemoroid. Jadi kita mesti obati ke akar masalahnya. BAB yang susah itu dia harus bereskan. Karena kalau kita hanya fokus di ambeien-nya, nggak bisa. Nanti besok lusa dia ngeden lagi, itu langsung bengkak lagi gitu. Jadi serat, air, lalu kita blow di ususnya supaya lebih aktif, itu sudah membantu di akar masalah. Nah, untuk ambeinya kita bisa blow di wilayah yang bengkak itu, ya. Kalau dia karena venanya bengkak, di blow dia cepat kempes gitu. Lalu bisa dari perut depan atau pinggang yang di bawah dekat tulang ekor, atau bisa juga dari arah bawah langsung ke area anusnya, bisa dilakukan itu. Ya. Tapi wajib perbaiki gaya hidupnya. Ada juga ambeien tuh karena kebiasaan berlama-lama waktu buang air besar. Jadi jangan bawa HP, jangan bawa buku waktu dia buang air besar. Nah, makin lama dia di situ, kemungkinan tekanannya makin besar juga. Lalu sekarang disoroti lagi pengaruh toilet itu juga ada. Ya, kalau zaman dulu toiletnya jongkok itu orang gampang untuk buang air besar, tapi karena sekarang posisi duduk itu justru bikin lebih sulit. Lalu apakah toiletnya diubah? Ternyata enggak, dia hanya cukup perlu tambah satu pijakan kaki sehingga posisi dia seperti lututnya tuh mendekati perut, itu akan mempermudah dia buang air besar. Oke, cukup. Satu lagi apa tadi ya? Oh, luka di usus. Tadi pertanyaan dari Pak Erwin itu mengenai endoskopik yang ada beberapa titik luka di bagian usus halus. Biasanya saya akan tanyakan kenapa sampai dia di endoskopi. Kan nggak ada orang diam-diam saya mau minta di endoskopi gitu ya. Keluhannya apa? Sehingga kita perlu menangani si klien ini secara keseluruhan, bukan hanya endoskopiknya itu kita terapi gitu ya. Karena kalau hanya luka, prinsipnya tubuh kita tuh mampu menyembuhkan dirinya sendiri, ya lukanya akan sembuh sendiri. Kita hanya mensupport aja. Penyebabnya apa dia sampai luka? Sering kejadian tuh obat-obatan. Obat penghilang nyeri, obat rematik itu paling sering membuat luka di saluran pencernaan. Nah, itu mesti di stop-stopin dulu. Kalau enggak, kita sembuhkan 1 senti, besok obatnya bikin luka 1,5 senti, mundur lagi gitu. Ya. Nah, kita kalau dia karena sering makan obat nyeri, kita cari nyerinya itu di mana. Terahat tuh kan sangat bagus untuk menghadapi masalah nyeri itu. Gitu. Jadi dia bisa kurangi konsumsi obatnya, luka di ususnya berpeluang sembuhnya lebih cepat. Oh, ini Pak Erwin ada tambahan informasi. Jadi awalnya dari tahun 2000, Dok. Itu katanya perutnya melilit sampai sering pingsan. Kata dokter awalnya dari sakit asam lambung. Iya, asam lambung tidak akan bikin sampai luka di usus halus ya. Karena begitu dia lewat 12 jari kan asamnya tuh sudah jadi netral, dia sudah dinetralisir. Ya apapun yang penting kita hilangkan pembuat cedera itu, lalu kasih kesempatan lebih bagus untuk healingnya itu. Ya, terahat bisa membantu kalau untuk healing jaringan itu. Jadi lebih banyak melakukan terapi juga secara rutin ya dok ya, sambil nggak lupa untuk konsumsi air yang sudah diterapi juga menggunakan ITERA. Ya, sayur, buah, sama probiotik itu 3 bahan yang wajib masuk pada gangguan pencernaan. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter untuk penjelasan
panjang lebar pada malam hari ini. Mungkin ada closing statement yang Dr. Wijaya ingin sampaikan untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, yang setia sampai selesai mendengarkan ilmu dan sharing yang sangat bermanfaat ini, Dok. Silakan, Dok. Saya apresiasi sekali ya yang bertahan sampai akhir nih, benar-benar pemerhati kesehatan ya. Jadi bukan sekedar promosi lalu laku dapat bonus gitu ya. Kita mau benar-benar bertanggung jawab pada apa yang kita lakukan. Saya salut. Jadi untuk kasus sindrom dingin ini aplikasinya tuh cukup banyak. Jadi begitu kita lihat orang pucat, salaman dingin, orangnya tidak banyak aktivitas, itu diperhatikan lebih banyak karena dia yang lebih butuh gitu. Jadi mempermudah kita melihat calon prospek. Oke, itu aja. Oke. Iya, terima kasih. Jadi tadi udah lebih lebih detail lagi ya, Dok ya, untuk bisa mendekatkan diri dengan prospek karena kita udah tahu nih kuncinya nih gitu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, sepertinya kita sudah ada di akhir dari sesi Zoom kita pada malam hari ini. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab. Mungkin nanti kita akan bisa lakukan tanya jawab di sesi Zoom pada minggu depan. Terima kasih banyak Dr. Wijaya sudah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa dan bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu dokter, dan juga Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sampai selesai di akhir Zoom kita pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu, dan jangan lupa senantiasa untuk menjaga kesehatan, pola makan, dan juga gaya hidup, dan tidak lupa untuk terapi dengan Iteracare. Saya Suci, terima kasih banyak. Sampai ketemu di Zoom call berikutnya dengan topik kesehatan yang berbeda. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih Terima semua. kasih semua. Selamat malam. Bapak Malam Ibu, semua. selamat kasih, malam ya. Dok. Selamat Ya, istirahat. Bu sama-sama. Suci. Terima kasih, Terima Dok. kasih, Terima Dok. kasih. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Makasih. Udah 2 jam kita bersama-sama. Terima kasih Dokter Wijaya. Selamat Terima kasih, istirahat. Dok. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Suci. Ya, terima kasih Bu Mari. Selamat malam, selamat istirahat.